Terima kasih yang telah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum tekan tombol subscribe, silakan ditekan dulu. Terima kasih untuk subscribe-nya. Oke, di beberapa video sebelumnya saya telah membagikan tentang penelitian kuantitatif, istilah-istilah penelitian kuantitatif. Dan di video ini aku ingin membagikan 5 daftar pertanyaan sidang yang umum keluar untuk semua jurusan. Sebelum masuk ke dalam 5 daftar pertanyaan tersebut, saya ingin sharing sedikit tentang sidang. Sidang itu adalah ujian bagi mahasiswa atau mahasiswi yang telah menyelesaikan penelitiannya atau yang telah menyelesaikan skripsinya. Jadi di sini mahasiswa benar-benar diminta pertanggungjawabannya atas apa yang telah dia teliti, atas apa yang telah dia buat gitu. Apakah dia mengerti tentang apa yang telah dia teliti selama ini atau tidak, dia hanya bikin-bikin saja gitu. Jadi di sini benar-benar momen yang paling ditakuti oleh mahasiswa, bisa dikatakan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lagi nungguin tanggal sidang, ada baiknya teman-teman cari dulu informasi tentang sidang, cari dulu, sharing dulu sama teman-teman yang sudah melakukan sidang atau mungkin teman-teman cari dulu daftar pertanyaan sidang itu seperti apa. Jadi nanti pada saat hari H teman-teman setidaknya sudah ada gambaran gitu bahwa sidang ini akan seperti ini. Dan nantinya pun pada saat acaranya berlangsung teman-teman nggak kaget gitu. Dan bagi teman-teman yang sedang nonton video ini, jangan di skip ya, jangan di skip karena ini bermanfaat banget buat teman yang lagi nungguin sidang. Oke, sekarang kita lanjut aja ke 5 daftar pertanyaan sidang umum yang keluar untuk semua fakultas atau jurusan. Oke, let's check it out. Pertanyaan pertama itu ada alasan memilih judul. Ini sudah pasti keluar. Kenapa? Karena sebelum Dewan Penguji kita masuk ke dalam isi bab 1, bab 2, dan bab 3 yang lainnya, otomatis dia baca dulu dong judul kita itu apa. Jadi di sini teman-teman sudah harus paham gitu, sudah harus tahu alasan teman-teman kenapa harus memilih judul itu. Dan pertanyaan yang kedua itu ada sumber referensi dari mana. Nah, di sini itu setelah judul ada pertanyaan referensi saat kita menulis karya ilmiah kita atau skripsi kita itu dari mana sumbernya, dari mana referensinya. Jadi di sini perlu ditekankan ya teman-teman bahwa sumber referensi itu harus benar-benar lengkap, harus benar-benar kita tahu, kita ngambil sumber-sumber informasi yang kita dapat untuk menyusun skripsi kita itu dari siapa gitu, dari buku siapa, penciptanya siapa, karangan siapa, penulisnya siapa. Jangan teman-teman sesekali ngambil sumbernya yang tidak jelas. Misalnya teman-teman ngambil dari Google, ternyata sumbernya tidak jelas dari mana gitu. Dan saran saya buat teman-teman, itu baiknya teman-teman ngambil sumbernya itu dari buku. Kenapa dari buku? Karena nanti kalau misalnya teman-teman ditanya, saya bisa lihat buktinya, bukti sumber kamu dari mana gitu. Teman-teman bisa langsung kasih bukunya gitu. Jadi enak dibanding teman-teman ngambil dari Google gitu. Dan pertanyaan ketiga adalah apa benar permasalahan penelitian kamu seperti ini? Di sini teman-teman, dosen penguji kita itu meyakinkan kita, menekan kita apakah benar permasalahan penelitian kamu seperti ini. Teman-teman gak usah ragu bilang kalau benar Bu, Pak, penelitian saya seperti ini karena gini. Teman-teman sebutin alasannya. Pastikan teman-teman sebelum menyusun skripsi sudah melakukan riset kan terhadap objek atau tempat penelitian teman-teman. Jadi teman-teman bisa bilang atau bisa menjawab, Bu, sebelum saya melakukan sebelum saya melakukan penulisan ini, saya sudah melakukan riset di tempat saya meneliti.
dan ternyata masalah yang ada seperti ini. Pertanyaan keempat itu adalah bagaimana metodologi penelitian yang dilakukan. Jadi di sini teman-teman harus juga meyakinkan peneliti bahwa metode yang teman-teman lakukan misalnya metode kuantitatif. Terus teman-teman jawab, metodologi kuantitatif itu apa? Bagaimana penelitiannya? Jadi dijelaskan aja metode yang saya ambil kuantitatif begini. Kalau misalnya kuantitatif juga seperti apa gitu, metode penelitiannya seperti apa gitu. Tinggal dijawab aja sih, tapi menjawabnya di sini jangan ragu-ragu, karena jawaban yang ragu-ragu akan menimbulkan kesan dosen itu ini sepertinya anak ini tidak paham dengan metode penelitian dia gitu. Jadi harus benar-benar tegas gitu. Pertanyaan kelima adalah jenis data penelitian. Jadi di sini dosen penguji pengen tahu jenis data apa sih yang kita gunakan, datanya itu seperti apa, data pengolahan datanya itu seperti apa. Jadi di sini teman-teman tinggal jawab aja, misalnya jenis data ini, kenapa ngambil jenis data ini, dijelasin aja sehingga saya dapat menghasilkan ini. Dan buat teman-teman yang lagi nungguin tanggal sidang, saran saya nanti pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji itu teman-teman gak boleh menjawabnya dengan ragu-ragu, harus yakin dengan jawaban kita. Kenapa harus yakin? Karena biar dosen penguji juga yakin dengan jawaban-jawaban kita gitu. Kalau misalnya kita ragu-ragu menjawabnya, itu juga akan menimbulkan keraguan dalam dosen penguji kita bahwa apa yang telah kita selesaikan di karya ilmiah kita, di skripsi kita, itu mereka nggak percaya bahwa kita yang melakukan semua itu kalau kita jawabnya dengan ragu-ragu. Jadi saran saya sama teman-teman buat yang lagi nungguin sidang itu harus jawabnya dengan tegas, dengan yakin. Oke, selamat.